Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Besti, dari penggalan surat ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Yap, betapa pentingnya air dalam kehidupan. Tanpa air mungkin tidak ada yang namanya tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Alias gak ada air, bumi kiamat. N. Air putih yang Masya Allah dalam Al-Quran pun Allah menceritakan atau Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan dari air dan dari airlah segala sesuatu itu dihidupkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari airlah Allah hidupkan segala sesuatu. Bicara tentang air putih, kita tahu bahwa bumi yang kita tempati saat ini 70-80% isinya adalah air dan tubuh kita, tubuh Anda, tubuh kita semua 70-80% isinya air. Maka air menjadi hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan punya fungsi yang sangat-sangat banyak. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh kita, menghidrasi tubuh kita, melancarkan aliran darah, bahkan sampai menguatkan sistem imunitas atau sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita, memberikan kesegaran bagi tubuh kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Besti, saking pentingnya air, bahkan di surga pun Allah menyediakan air yang berlimpah. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan ini berupa sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai anggur yang tidak memabukkan, dan lezatnya sungai-sungai madu murni yang mengalir tanpa henti. Besti, berbicara tentang air, Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan minum air putih dan makan kurma sebagai sajian berbuka puasa. Seperti kita ketahui, 70% tubuh manusia adalah air. Apabila kebutuhan air dalam tubuh tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan tubuh akan mengalami gangguan, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tubuh yang kekurangan air dikenal dengan istilah dehidrasi. Saat dehidrasi, kita cenderung merasa haus, mulut kering, mudah mengantuk, warna urin pekat, dan cepat merasa lelah. Beberapa orang bahkan bisa mengalami kehilangan kesadaran alias pingsan. Resiko lainnya jika kita mengalami dehidrasi parah adalah gagal ginjal, akibat tubuh tidak bisa mengeluarkan kotoran berupa urin yang menumpuk di tubuh. Resiko lainnya, tubuh bisa mengalami gangguan keseimbangan elektrolit, tekanan darah menurun, bahkan kerusakan otak. Duh, serem ya Besti, gara-gara air doang nih. Makanya Besti, minum air putih saat berbuka puasa sangat dianjurkan untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Tidak hanya itu, minum air putih dalam keadaan perut kosong dapat meningkatkan proses metabolisme, mempermudah proses pembuangan racun dalam tubuh, dan mencegah kenaikan berat badan loh. Lantas bagaimana dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang setiap berbuka puasa senang minum minuman manis dan dingin? Seger sih bayanginnya ya. Sama-sama air, tapi tentu manfaatnya akan sedikit berubah. Meskipun mengkonsumsi minuman manis dapat membantu meningkatkan kadar gula dalam darah, tapi kalau berlebihan efeknya juga tidak baik untuk kesehatan. Gula darah bisa melonjak drastis, menghambat rasa kenyang, obesitas dalam jangka panjang, hingga terganggunya fungsi pankreas. Salah satu cara agar dapat terhindarkan dari bahaya minuman manis berlebihan, yakni dengan mengkonsumsi air mineral saat buka puasa. Air mineral memiliki peran yang lebih baik untuk menghidrasi tubuh dan mengoptimalkan kerja sistem pencernaan. Sedangkan asupan manis bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti kurma, semangka, melon, dan air kelapa. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memenuhi kebutuhan air dalam tubuh selama menjalankan puasa? Banyak yang mengatakan bahwa setidaknya manusia harus minum 8 gelas air putih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air per hari agar tubuh tetap terhidrasi. Tapi apa benar begitu? Jadi gini Besti, kebutuhan air per hari sebenarnya disesuaikan dengan berat badan seseorang.
ini berkaitan dengan metabolisme tubuh. Ini nih Besti, salah satu rumus yang bisa kamu pakai untuk menentukan kebutuhan air harian. Berat badan dalam kilogram dikali 50 cc air sama dengan total kebutuhan air dalam cc. Which is, jika berat badan kamu 50 kg, maka kali 50 cc akan didapat 2500 cc alias 2,5 liter air per hari. So, semakin berat tubuh badan seseorang, maka kebutuhan airnya juga semakin tinggi. Ini untuk memperlancar metabolisme tubuh ya. Untuk memenuhi kebutuhan harian selama berpuasa, kalian bisa menggunakan pola 242. Pola 242 ini merupakan pembagian waktu minum air putih selama berpuasa. Jadi, 2 gelas air putih saat buka puasa, 4 gelas air putih setelah makan malam, dan 2 gelas air putih saat sahur. Oh ya Besti, Islam memang agama yang sempurna. Bahkan cara kita minum pun sudah diatur loh, gak asal glak-glak doang. Islam memberikan adab yang sangat sempurna bagaimana cara kita meminum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan cara minum tersebut adalah cara minum yang terbaik dan tentunya sangat penting dan bermanfaat untuk kita dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Dan ada beberapa adab minum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tentunya banyak orang zaman sekarang mungkin lupa atau mungkin nggak ingat, sehingga kita perlu mengingatkan kembali sehingga nanti dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan dari air yang kita minum atau kita konsumsi. Yang pertama adalah ketika kita meminum makanan atau minum minuman seperti ini atau air putih, pastikan kita membaca basmalah atau bismillah terlebih dahulu. Setelah kita meminum atau membaca basmalah, maka kita meminum air tersebut dengan 3 kali tegukan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk meminum dengan 3 kali tegukan. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita tetap menjaga adab terhadap minuman saat kita meminumnya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan seperti saat saya seperti ini nggak ada kursi atau tempat duduk sekitar saya, kita tetap bisa untuk minum sambil duduk dengan cara ya jongkok seperti ini. Dan tetap kita bisa mengkonsumsi atau meminum air sesuai dengan hadis Nabi atau adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Besti, makan atau minum sambil berdiri bukan saja dilarang dalam agama Islam, tapi dalam segi kesehatan ternyata kebiasaan ini tidak baik karena dapat menyebabkan masalah pada pencernaan. Makan atau minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan atau makanan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, maka dapat dipastikan akan menyebabkan masalah pada usus kita. Manusia pada saat berdiri dalam keadaan tegang. Organ keseimbangan dalam pusat syaraf sedang bekerja keras supaya mampu mempertahankan semua otot pada tubuhnya sehingga bisa berdiri stabil dengan sempurna. Makanan dan minuman yang disantap pada kondisi seperti ini bisa berdampak pada refleks syaraf yang dilakukan oleh reaksi syaraf kelana yang banyak tersebar pada lapisan endotel yang mengelilingi usus. Refleks ini apabila terjadi secara keras dan tiba-tiba bisa menyebabkan tidak berfungsinya syaraf yang berisiko menghantarkan detak mematikan bagi jantung. Akibatnya bisa menyebabkan pingsan atau bahkan kematian. Serem kan? Sedangkan ketika kita duduk, syaraf tubuh kita sedang dalam keadaan tenang dan tidak tegang. Sehingga ketika kita makan atau minum, sistem pencernaan kita sudah siap menerima asupan. Masya Allah! Besti, tak terasa 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaat. Semoga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah, tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat sepanjang Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.